Shalom Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan ini, setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Tidak ada seorang manusia pun yang katakan di dalam hidupnya dia tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan? Sangat bersyukur apabila kita tahu kita salah, maka hal yang pertama yang kita lakukan, kita harus minta maaf terhadap sesama manusia. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita minta maaf dengan sesama dan kita minta ampun dengan Tuhan, maka kita sudah lakukan bagian yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar demikian, tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan berbalik dari jalan yang salah itu, dengan cara kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, manusia salah itu biasa. Dan orang yang salah meminta maaf itu pun kewajiban. Tetapi yang sangat parah, ketika manusia itu melakukan kesalahan, dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah sadar kalau hal yang dia lakukan itu salah. Kalau dia nggak tahu dia salah, bagaimana dia bisa minta maaf? Bagaimana dia bisa minta ampun kepada Tuhan? Maka orang tersebut sangat kasihan. Tuhan tidak memberikan pengampunan, maaf dia tidak dapatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting introspeksi diri. Kita selalu setiap hari ketika kita punya waktu, kita mulai memikirkan, mulai kita dari pagi sampai dengan malam, apa saja yang sudah kita lakukan. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita introspeksi diri dan kita tahu hari ini kesalahan A, B, C yang kita lakukan, hal pertama kita minta ampun dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan ampuni aku, tolong aku, supaya aku tidak melakukannya lagi. Dan tolong Tuhan senantiasa pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ketika aku punya kesalahan dengan manusia, aku lalu minta maaf dengan manusia itu. Sehingga hati ini nyaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perkara orang lain mau memaafkan kita atau tidak itu nomor 2. Tetapi yang kita lakukan, kita minta maaf. Sehingga damai, sejahtera, sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau kita selalu introspeksi diri, kalau selalu kita mau berbalik dari jalan yang salah, maka Tuhan akan selalu berikan kita jalan yang baik. Tuhan berikan kita solusi untuk setiap perkara yang kita alami. Dan Tuhan akan selalu campur tangan dan turut bekerja atas setiap apapun yang kita lakukan. Karena kita tidak mau jatuh di dalam kesalahan demi kesalahan, maka Tuhan ingatkan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan ilmu pengetahuan, bukan untuk dihafal, bukan pula hanya sekedar kita tahu, kita pintar, tetapi firman Tuhan itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, ketika firman Tuhan itu kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa turut campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan,
semuanya mendatangkan kebaikan dan keberhasilan, dan kita melihat Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita, yang mampu menuntun langkah kita, yang memampukan kita melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kita mengalami damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa akan datang di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mau membuka hatinya, yang berani minta maaf ketika Anda salah, yang mau senantiasa mengucapkan terima kasih atas apapun yang orang sudah lakukan di dalam hidup kita, yang mau minta Tuhan, tolong aku, pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, yang mau melakukannya dan buka hatinya. Dengan saudara punya keinginan, saya percaya, mulailah dari dirimu, maka engkau akan mengalami perubahan, bukan hanya di dalam hidupmu, tetapi di dalam keluargamu, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita dan berkat Tuhan, serta kebahagiaan. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.